11 dokumen yang perlu disiapkan bagi pendaftar calon komponen cadangan tahun 2022. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai 11 dokumen yang perlu disiapkan bagi pendaftar sebagai calon komponen cadangan TA 2023. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai hal tersebut, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, di layar ini saya tunjukkan list daftar dokumen yang perlu teman-teman unggah pada saat mengikuti pendaftaran sebagai calon komponen cadangan, khususnya TA 2023. Lalu dokumen apa saja yang perlu diunggah dan tipe filenya seperti apa serta maksimal ukuran filenya itu berapa, pada video ini akan saya bahas. Teman-teman silahkan dilihat pada layar. Di sini saya tunjukkan untuk dokumen yang perlu diunggah, yaitu pertama surat lamaran. Surat lamaran ini dengan tipe filenya PDF, JPG, JPEG, dan PNG dengan maksimal 300 KB. File yang kedua yaitu scan KTP asli dengan ukuran maksimal 300 MKB dan tipe filenya yaitu PDF, JPG, JPEG, dan PNG. Yang ketiga yaitu kartu keluarga fotokopi dengan ketentuan 300 KB dan tipe filenya PDF, JPG, dan JPEG serta PNG. Yang keempat, surat keterangan dari lurah atau kepala desa. Untuk surat keterangan dari lurah atau kepala desa ini silahkan teman-teman komunikasikan langsung dengan pihak desa, nanti akan dibuatkan. Yang penting teman-teman jelas untuk apa keperluannya. Nah, untuk surat ini ukurannya maksimal 300 KB dengan tipe file sama dengan dokumen yang sebelumnya. Yang kelima, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK ini yang asli ya. Scan SKCK yang asli, ukurannya juga sama 300 KB dan tipe filenya juga sama. Yang keenam, ijazah pendidikan terakhir, fotokopi dan asli. Ini juga diperlukan ya teman-teman, nanti silahkan diupload. Fotokopi ini maksudnya apa? Fotokopi maksudnya ini silahkan sertakan yang asli dan fotokopi. Di scan. Yang fotokopi ini berarti ijazah yang sudah dilegalisasi ya. Oke, di sini ukuran maksimalnya juga 300 KB dan tipe filenya juga sama. Yang ketujuh, surat keterangan sehat. Ini yang mengeluarkan dari Departemen Kesehatan, misalnya dari Puskesmas dan lain sebagainya, itu maksimal 300 KB. Ini pun keterangan daripada pembuatan surat keterangan sehat juga jelas ya untuk mengikuti pendaftaran Komcat 2023. Tipe filenya juga sama ya teman-teman. Yang ke-8, daftar riwayat hidup, ukuran maksimalnya 300 KB. Terus ada yang ke-9, surat pernyataan bersedia mengikuti Latsarmil. Ini maksimal juga 300 KB. Tipe filenya sama. Yang ke-10, surat izin dari atasan atau perusahaan atau instansi atau universitas. Bagi teman-teman yang masih kuliah atau bagi teman-teman yang sudah bekerja dan lain sebagainya, itu menyertakan surat izin dari atasan. Maksimal berapa? Filenya 300 KB dan tipe filenya PDF, JPG, JPEG maupun PNG. Yang ke-11 yaitu surat izin dari orang tua bagi yang belum berkeluarga atau surat izin dari istri bagi yang sudah berkeluarga. Maksimal ukuran filenya juga 300 KB dengan tipe file PDF, JPG, JPEG, dan PNG. Lalu, mungkin teman-teman ada yang bertanya, bagaimana format surat lamaran, bagaimana format surat keterangan dari lurah, bagaimana format bagaimana format dari daftar riwayat hidup, surat pernyataan bersedia mengikuti Latsarmil, dan surat izin dari orang tua ataupun istri. Nah, nanti akan saya jelaskan yang ini ya teman-teman ya. Tapi ada bagian-bagian yang tidak saya jelaskan karena di video-video saya sebelumnya pun sudah saya jelaskan. Video ini hanya untuk mengupgrade ulang, semisal teman-teman itu lupa. Nah, yang pertama akan saya tunjukkan surat lamaran.
Nah, surat lamaran ini teman-teman semuanya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Semisal di sini kan tahunnya 2022, diganti saja menjadi tahun sekarang yaitu 2023. Dan di sini silahkan ditulis saja ya teman-teman ya. Ditulis, setelah itu ditandatangani. Tanda tangan itu tidak boleh tanda tangan elektronik, maksud saya tanda tangan tempel ya, tapi tanda tangan yang benar, tanda tangan basah ya, dengan tanda tangan sendiri begitu. Silakan diisi dari mulai nama, tempat, suku, agama sampai dengan alamat orang tua ataupun wali. Dan silakan hapus saja yang bagian tidak diperlukan. Misalnya jenis kelamin apa, status nikah atau belum pernah menikah, silakan dicoret yang tidak perlu. Begitu teman-teman. Ini yang surat lamaran. Yang kedua yang saya akan bahas di sini yaitu riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini silakan disesuaikan dengan data teman-teman yang teman-teman miliki. Ya, di sini nama lengkap, suku, agama, tinggi badan, kecakapan, pendidikan umum, pengalaman kerja, kepandaian istimewa, keluarga, saudara, keluarga yang menjadi tanggungan calon, saudara dari bapak, saudara dari ibu, organisasi yang pernah diikuti, cabang olahraga yang aktif, cabang kesenian yang aktif, dan keterangan lain. Di sini dituliskan diterbitkannya daftar riwayat hidup, bulan dan tahun. Setelah itu mengetahui kepala desa ya. Jadi nanti minta tanda tangan dari kepala desa berikut stempel, dan nanti teman-teman juga tanda tangan di sini dan dibubuhi pas foto ukuran 4x6 ya, pas foto calon. Begitu. Nah, untuk organisasi, untuk yang lain sebagainya, ini saran saya organisasi disesuaikan. Misalnya di pendaftaran tadi kan kalau teman-teman fokus ada organisasi, maka disesuaikan. Misalnya di riwayat pendaftaran tidak ada organisasi, kok di daftar riwayat hidup ada, maka saran dari saya selaraskan ya teman-teman apa yang diinputkan pada saat pendaftaran online dan pada saat pengisian daftar riwayat hidup. Yang selanjutnya yaitu surat keterangan plat Sarmil. Ini juga disesuaikan teman-teman tahunnya. Kebetulan di sini tahun 2022 maka diganti 2023. Isikan nama, tempat tanggal lahir, suku, agama, alamat, pekerjaan, sampai nanti silakan tanda tangan ya. Tanda tangan basah tidak ditempel gitu. Terus yang terakhir yaitu izin orang tua bagi teman-teman yang belum menikah dan izin persetujuan istri bagi teman-teman yang sudah menikah. Silahkan disesuaikan saja, isikan nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, orang tua dari siapa pendaftarnya ya. Nama orang tuanya siapa nih? Tempat tanggal lahirnya di mana, orang tua dari pendaftar siapa namanya, misalnya Wahyu begitu. Dan di sini diganti saja teman-teman, karena kebetulan tahun 2023 maka diganti 2023. Ini juga diganti. Hormat saya, ini silahkan nanti yang menandatangani ialah orang tua, tanda tangan di atas materai 10.000. Ini untuk izin orang tua. Yang kedua ini untuk izin istri bagi teman-teman yang sudah menikah. Silahkan. Berarti kalau yang izin istri yang menandatangani ialah istrinya, tanda tangan di atas materai 10.000. Untuk tahunnya disesuaikan juga ya. Nah, di sini ada keterangan nih, menyetujui dan memberikan izin kepada suami saya untuk mengikuti kegiatan tahun 2023 begitu. Ya, itu saja. Saya kembali lagi ke bagian pendaftaran. Artinya berkas yang dipersyaratkan ini wajib diupload ya teman-teman ya. Bagian yang memang seharusnya teman-teman upload ya. Surat lamaran, KTP, kartu keluarga, surat keterangan dari lurah, surat keterangan catatan kepolisian, ini minta di Polres, ijazah, keterangan sehat, minta di puskesmas atau rumah sakit, daftar riwayat hidup bikin sendiri, pernyataan bersedia mengikuti Lat Sarmil, ini membuat sendiri ya teman-teman, tadi sudah ya, surat Lat Sarmil, ini sudah.
Terus selain daftar NIL, ada surat izin dari instansi. Ini sesuai dengan format instansi masing-masing. Surat izin formatnya sudah saya sampaikan tadi. Semisal berkas ini sudah disertakan, klik saja. Saya telah mengirimkan data dengan sebenarnya. Setelah itu, simpan. Nah, teman-teman mungkin bingung, datanya ini diperoleh dari mana ya Pak? Formatnya diperoleh dari mana? Pastikan teman-teman setelah mendaftarkan akunnya, isikan datanya dari mulai matra, data diri, data tambahan, pendidikan terakhir, prestasi, profesi, organisasi. Maka nanti pada tahap dokumentasi akan ada contoh dokumen. Contoh dokumen ini silahkan saja diklik. Nanti akan ada contoh dokumen dari mulai dokumen 1 sampai dengan dokumen 11. Termasuk di sini ada KTP. Bagaimana harusnya KTP yang diupload ya, teman-teman? Di sini ada keterangan. Termasuk kartu keluarga, termasuk surat keterangan dari lurah, termasuk SKCK, termasuk ijazah. Ya. Termasuk surat keterangan sehat, daftar riwayat hidup, dan sampai dengan yang terakhir. Pada intinya, teman-teman sesuaikan saja seperti yang saya jelaskan tadi. Teman-teman juga bisa melihat dokumen tersebut pada akun masing-masing, tapi dengan catatan fase-fase sebelumnya diselesaikan, sehingga bisa masuk ke fase dokumen ini. Karena kalau belum diselesaikan pada saat pengisian dari mulai matra sampai organisasi, dokumen ini tidak bisa dibuka. Begitu ya teman-teman ya. Contoh dokumen dibuka, misalnya surat lamaran, nanti akan muncul contohnya, klik saja di sini nanti akan terbuka. Dan berkas itu yang bisa menjadi panduan teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jangan lupa tinggal komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam terasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.